kembali berlari menuju ridha Ilahi. Semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظم في ربي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, tiada kata ucap yang paling indah pada malam hari ini selain daripada kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malam hari ini, detik ini, kita masih duduk bersimpuh bermuajahat dalam rangka rutinitas kita ibadah kepada Allah, yaitu ta'lim dan zikir. Senantiasa kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa orang yang pandai bersyukur atas nikmah yang Allah berikan, niscaya Allah akan menambah kenikmatan itu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka siksa Allah teramatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan tiada satupun manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di dunia ini yang mampu
menghitung nikmat-nikmat Allah. Selain yang mampu menghitung nikmat Allah adalah golongan manusia yang beriman kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Orang yang mampu menghitung nikmat Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Iman dalam artian atau takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah. Takwa dalam artian melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di mana ketika manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam rububiyah ibadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kita dituntut oleh Allah untuk saling tolong-menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam keimanan, tolong-menolong dalam kebaikan, tolong-menolong dalam rububiyah ibadah. Apapun bentuknya adalah ibadah. Dan Allah larang untuk saling tolong-menolong dalam kerusakan, kemungkaran. Walaupun tujuannya untuk ibadah, tapi kalau dengan cara-cara menolong, mengajaknya dengan cara yang tidak diridai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang yang melakukannya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, membina dan membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur, hingga kita semua makhluk Allah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memikirkan umatnya, ummati hingga sampai detik ini. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam akan mencurahkan rahmatnya, akan mencurahkan kasih sayangnya kepada siapa? Tentunya kepada umat manusia yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dijanjikan bahwa syafaat Nabi fiddin wa dunya wal akhir. Syafaat Nabi akan dicurahkan oleh Nabi kepada agama kita, kepada hari di mana kita hidup di dunia hingga kita kembali ke akhirat. Syafaat Nabi berjalan terhadap siapapun, bahkan umat Muhammad dijaminkan oleh Allah, semua umat Muhammad akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jaminannya adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Islam yang memang Islam itu adalah agama yang tertinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Maka agama Islamlah yang paling dicintai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Hingga di dalam Islam tumbuh kembanglah atas dasar apa? Dasarnya dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Dengan apa? Dengan risalahnya, dengan sunnahnya, dengan ilmunya yang telah diwariskan kepada para alimin ulama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah tidak akan utus Nabi sebagai Rasul
melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ulama adalah pewaris para nabi yang ilmunya sampai malam hari ini sampai kepada kita, yang ilmunya sampai malam hari ini untuk kita pelajari atas dasar daripada alimul ulama, para waliullah, para kiai, para asatidz, para guru-guru kita yang konon mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka untuk itu kita wajib mengimani, wajib mempelajari dengan ilmu-ilmu syariah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya untuk bimbingan kita dari dunia sampai akhirat. Siapa yang ingin selamat di dunia, siapa yang ingin selamat di akhirat, maka ikuti risalah Rasul, ikuti sunnah-sunnah Rasul, ikuti kelakuan-kelakuan Rasul. Dimana ketika Rasul sudah maksum, tidak mempunyai dosa, wajib masuk surga, namun Rasul tetap haus, lapar akan kekurangan ilmu. Tapi kita sebagai umatnya yang penuh noda dan dosa, yang dengan dosa itu kita tidak akan diampuni oleh Allah melainkan dengan cara bertobat, dan bertobat pun harus didasari dengan ilmu. Bagaimana caranya? Kata Allah, harus dengan cara tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagi hamba-hamba dan umat Rasul yang punya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, termasuk orang yang meringankan, yang meremehkan tentang ilmu Allah dan Rasulnya, di mana ketika ada majlis-majlis taklim, dia punya telinga tidak mendengar, dia punya mata tidak melihat, dia punya hati mati, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menutup mata hatinya. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Semakin dia jauh dari pandangan Allah, semakin ia ditambah penyakitnya. Semakin dia jauh untuk menuntut ilmu, semakin ditambah penyakit hatinya. Semakin dia benci kepada majlis-majlis taklim, semakin ditutup oleh Allah hatinya. Akan dibuka melainkan dengan cara tobat, beristighfar, dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dituntut kita oleh Rasul. Untuk apa? Untuk menjadi orang alim. Jangan jadi orang bodoh. Kata Rasul, kun aliman wala takun jahilan. Hei umatku, jangan kalian jadi orang bodoh, jadilah kalian orang pandai. Dengan cara apa? Au muta'aliman, dengan cara kita belajar. Belajar dan belajar. Belajar itu tidak ada batasnya, melainkan mati. Ketika kita lahir dari perut kandungan ibu kita, itu sudah mulai kita belajar. Sampai kepada liang lahat, barulah kita berhenti untuk belajar. Maka kata Rasul, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kalian orang pandai wahai umatku, jangan kalian jadi orang bodoh. Dengan cara apa? Au muta'aliman, belajarlah kalian tentang ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama, yang dimana konon ilmu agama itu akan menyelamatkanmu dari kesusahan di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak mampu untuk belajar ilmu ausami'an, dengerin aja, dengerin kalau ada orang ngaji, dengerin. Apa tuh yang dikaji? Oh, bismillah. Cara baca bismillah yang fasih, ikutin dari dalam rumah. Apapun pengkajiannya, dengerin. Aumus tabi'an. Kalau kita belum juga mampu ngedengerin muhibban, kita demen aja ada orang ngaji itu, cinta aja ada orang ngaji itu. Jangan kita jadi orang yang kelima, wala takun khamisan, ada orang ngaji gedeg aja.
Majelisnya rame, nyengir. Majelisnya sepi, nyukuri. Masya Allah. Kembali kita mafhum mukhalafahnya bahwa manusia itu harus punya rasa cinta. Dengan rasa cinta ia pasti akan tumbuh kembang mahabbah dirinya untuk mencintai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, agar senantiasa kita mau mendengar dan mau belajar. Dengan belajar, dengan mendengar, dengan cinta, kita akan menjadi orang yang aliman dan dijauhkan daripada orang jahilan, yaitu menjadi orang-orang yang bodoh. Pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Kita ini orang-orang yang udah tua, belajarnya seperti mengukir di atas air. Mengalir aja niatkan kita, jangan malu, jangan takut, apalagi timbul rasa sombong. Kalau kita mau pandai belajar, jangan mikir usia, jangan mikir ketika kita masih muda, jangan mikir ketika kita udah tua renta. Karena perintah Allah kita belajar sejak lahir dari buayan kandungan ibu kita sampai kita masuk ke perut bumi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi Allah keluarkan kita dari perut kandungan ibu kita, perut kandungan ibu kita, kita tidak tahu apa-apa. Di situ kita sudah ada nikmat sebuah pembelajaran ilmu dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Maka ketika kita belajar setelah dewasa, setelah tua, aplikasikan bahwa kita belajar mengalir seperti air, di mana ketika air itu akan bermuara di lautan. Di lautan itu banyak ilmu. Ilmu di lautan itu sangat banyak. Maka ketika kita belajar terus, bahkan sampai kita mati masih dalam keadaan belajar, disitulah kita dicatat oleh Allah khotam, tamat, sukses dalam pelajaran yang apa kita pelajari. Kira-kira itu beruntung atau beruntung? Beruntung. Maka jangan malu, walaupun udah tua tetap kita ngaji. Wajib hukumnya thalabul ilm faridatun ala kulli muslimina wal muslimati. Wajib. Jadi jangan mikir udah tua, jangan mikir kita ngaji ntar nggak bisa-bisa. Yang penting wajibnya ngaji. Tapi kalau udah ngaji mustahil kalau kagak bisa. Itu jaminan buat diri pribadi kita, yakini. Belum lagi jaminan Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah malas ngaji apapun perkaranya. Kalau masih pilek tetap ngaji. Nggak perlu diundang sebetulnya orang ngaji mah. Kalau mau cari ilmu datang. Ya. Walaupun ilmu kita segudang, udah keluar dari pondok pesantren, di mana ketika ada pengajian, hayo nimbrung ngaji. Ngaji aja nggak masalah. Ya kan? Mau yang ngajinya itu Quran kek, mau yang ngajinya itu Safinah kek. Padahal kita bisa baca kitabnya Fathul Mu'in, bisa kita baca. Apa aja kita gede-gede bisa kita baca. Siapa orang yang berilmu dia semakin tawadu, ngaji ya ngaji aja. Jangan memperbandingkan di antara ilmu Allah. Semua ilmu Allah dari kecil sampai dewasa sampai tua wajib kita pelajari. Nah, untuk itu kita simak kemarin yang kita kaji, kita ulang karena tuh ada saudara kita yang kemarin belum tahu dan belum dengerin. Ya, bagi yang sudah mendengarkan, untuk menjadi tambahan memutolaah dan mentadabburi apa yang telah kita kaji. Dan perlu kita ketahui ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa setiap hari kita ngaji tajwid, ngaji Iqra, ngaji Quran. Ya, bagi yang mau hadir.
Insyaallah dengan kita belajar ngaji, tajwidnya, baca Fatihahnya dibagus jadi Fatihah. Karena Fatihah adalah jaminan kita untuk sholat, di mana ketika kita sholat baca Fatihahnya berantakan, maka sholatnya la tuqbalu, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, khususnya ila hadrati al-Imam Al-Faqih Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkarir ruku'. Bab ini menerangkan tentang bacaan-bacaan zikir-zikir ketika kita melaksanakan sholat dalam ruku'. Tahu ruku'? Ruku' itu jongkok, ya. Bahasanya jongkok, bahasa sholat adalah ruku', bahasa syar'i adalah ruku'. Ruku' itu jongkok. Ya. Qad tadahhar arati al-akhbari as-sahihah, telah dijelaskan, diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru liruku'i wa huwa sunnatun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir, mengucapkan kalau lagi ngaji jangan makanan yang diurusin, dengerin dulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir ketika ruku. Menurut ibu-ibu, ruku itu hukumnya sunnah atau wajib? Mote, ruku itu sunnah atau wajib? Ruku. Hah? Nebaknya jangan cuma ini. Nah, kalau kagak ruku gimana sih? Iya, ruku itu sunnah apa wajib? Nah, tebakannya alhamdulillah, yang penting nebak. Maka dengerin ngajinya. Annahu kana yukabbiru lirruku'i wa huwa sunnatu. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruku dalam sholatnya membaca takbir. Dan kata Rasul wa huwa sunnatun, dan ruku itu adalah sunnah. Takbir itu adalah sunnah. Kalau ruku itu wajib. Berarti kan tahu jawabannya. Ya. Kalau takbirnya adalah sunnah. Jadi takbir itu yang bagaimana tuh? Bacanya bagaimana? Takbirnya. Iya. Jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Udah Siti jawabannya 100, bahwa ruku adalah wajib karena dalam sholat ruku itu jadi rukun. Ya. Niat takbir ngadeg, maca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, tumanina, Allah sujud, tumanina, lunggu tumanina, lunggu akhir tahiyat akhir, salawat Nabi tertib mu'alad, awe salam ingkang dihin. Jadi ruku itu wajib. Pertama niat itu wajib. Takbir, berdiri itu wajib bagi yang mampu. Bagaimana kalau yang nggak ada kakinya, nggak bisa berdiri? Ya duduk. Atau yang stroke nggak bisa berdiri, ya duduk. Maka di sini kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah membaca takbir ketika ruku itu adalah hukumnya sunnah. Walau tarakahu karena makruhan. Seandainya kita tinggalkan itu takbir,
tidak mengucapkan takbir makruhan. Jadi hukumnya makruh. Makruhnya makruh apa? Karohatan tanzih. Jadi makruhnya makruh tanzih. Hukum makruh itu ada dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim itu diibaratkan seperti wajib atau rukun. Siapa yang melaksanakan ruku berarti dapat pahala. Siapa yang meninggalkan ruku berarti mendapat siksa. Artinya dalam sholat tidak melakukan ruku berarti batal. Kalau batal berarti kita nggak dapat pahala. Yang ada juga dapatnya apa? Siksa. Sedangkan makruh tanzih adalah diibaratkan sunnah. Sunnah itu apabila kita lakukan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi masa sih namanya orang lagi sholat baca takbir aja nggak bisa, kecuali orang bisu juga sebetulnya baca karena dia pakai isyarah. Ya. Malah di sini ada orang bisu pinter tuh, si Ferdian tuh. Pinter dia kalau bisa ngomong, pinter dia. Makanya kalau diajarin orang begini-begini dia paham. Diajarin bener dia paham, diajarin nggak bener kadang lebih paham gitu. Iya kan? Kadang lebih paham. Masya Allah. Bagaimana seumpama kalau kita meninggalkan baca takbir itu terhukum makruh. Makruhnya makruh tanzih. Kalau kita jalanin itu takbir, kita baca ketika ruku, maka kita dapat pahala. Kalau kita tidak baca itu ruku ketika takbir ketika ruku, tidak mendapat dosa. Bahkan wala tabtulus sholat, dan sholat kita juga tidak batal. Seumpama Bude Sumi sholat, ya, waktu ruku nggak baca Allahu Akbar, cuma langsung aja, ya ruku aja gitu, ya, itu nggak batal sholatnya, enggak. Tapi nggak dapat pahala, iya, nggak dapat pahala. Wala yasjudu lisahwi, dan nggak wajib juga kita sujud sahwi. Bagaimana bunyinya sujud sahwi? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu kalau kita seumpama sholat dohor udah 3 rakaat, bingung di sholatnya udah 3 rakaat apa 4 rakaat. Yakinin 4 rakaat, tapi kita sujud sahwi. Kalau mang-mang, kalau syak, kalau ragu, itu namanya sujud sahwi. Ini kadang sholat subuh lupa. Iya, Allahu Akbar, ruku, pas rakaat kedua aturan doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Kita enggak baca doa kunut, langsung aja sujud, ya, maka kita sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Setelah kita tahiyat, selesai tahiyat, sebelum salam kita sujud dulu, baca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud baru kita salam. Ada yang begitu, ada yang paham, ada yang udah tahu belum? Nah, kalau yang belum ya itu dikasih tahu, ya. Jadi kata Rasul, membaca takbir ketika ruku itu adalah sunnah. Apabila tertinggal atau kita tinggalkan, itu adalah terkena hukum makruh, dan sholat kita tidak menjadi batal, bahkan kita tidak harus melakukan sujud sahwi. Dengerin ngajinya, nggak apa-apa sambil makan kolak juga. Orang batuk juga nggak apa-apa. Makan kolak nggak apa-apa, batuk juga nggak apa-apa ngaji. Emang lagi batuk, mana ya?
Wa kadzalika jami'ut takbirat allati fi sholati hadza hukmuha illa takbiratul ihram. Wa kadzalika, dan demikian juga semua takbir-takbir itu di dalam sholat, hadza hukmuha, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram atau takbiratul ula, setelah kita baca niat langsung takbir, itu namanya takbiratul ula. Itu artinya pertama kita melakukan takbir setelah niat sholat. Mau sholat 2 rakaat, mau sholat 4 rakaat, mau sholat 3 rakaat, setelah kita niat baru itu namanya takbiratul ihram. Terkena hukumnya adalah wajib. Kata Rasul, semua ruku, semua takbir dalam ruku itu sunnah, illa takbiratul ihram, kecuali ruku dalam takbiratul ihram. Ruku yang pertama ketika memulai kita sholat itu adalah wajib. Maka tadi sudah disebutin niat takbir ngadeg maca Fatihah, ruku tuh niat takbir, habis niat takbirnya dalam keadaan berdiri. Niat adalah termasuk hukum qalbi tuh ya. Kalau niat tuh di dalam hati, adanya di hati, namanya rukun qalbi. Takbir itu Allahu Akbar, namanya rukun qauli, karena kita harus jaharkan itu Allahu Akbar. Tangannya ngangkat itu masuk rukun fi'li, berdiri itu rukun fi'li. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi itu apa, Bu? Hati, niat. Jadi kalau kita sholat nggak niat, batalah batallah sholatnya. Maka niat. Adapun takbir usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adalah sunnah. Wa talaffudu sunnah. Melafadzkan kalimat usolli itu adalah sunnah. Kenapa kita bawa orang ahlu sunnah wal jamaah? Usollinya dibilang kalimatnya usolli fardal maghribi, tujuannya untuk membimbing hati kita ketika kita buka niat. Tuh. Jadi kalau mentalafudukan, melafadzkan usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, fardal subahi, fardal duhri, fardal ashri, itu adalah sunnah. Enggak kita baca juga enggak apa-apa. Tapi yang sunnah-sunnahnya itu gede pahalanya, dibaca aja. Selain pahala juga ada manfaat untuk membimbing hati kita. Tahu kalau kita dalam keadaan posisi sholat 2 rakaat, posisi sholat 4 rakaat, posisi sholat 3 rakaat, tahu. Maka kita harus tahu hukum bahwa niat itu adalah hukumnya hukum qalbi. Ya, baca takbir, baca Fatihah, baca zikir-zikir dalam ruku, dalam sujud itu adalah rukun qauli, namanya ucapan. Ya. Ruku, berdiri, ngangkat tangan, gerakan badan kita sesuai dengan ruku dan sujudnya, itu adalah rukun fi'li, kerjaan namanya. Fi'li itu kerjaan. Kalau kerjaannya berdiri, ruku, duduk. Kalau niat, ya niat cukup. Waktu kita membuka niat sholat lalu takbir. Ingat rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Dan semua takbir itu adalah sunnah kecuali takbiratul ihram, ketika kita memulai sholat dan bukan niat ketika Allahu Akbar. Bar selesai, niat sudah selesai. Bahkan lebih bagus baru Allah, niat sudah selesai. Allahu Akbar, makanya fikih
memberitahukan bahwa niat itu ketika itu sudah jatuh nih niat Allah niat seumpama 3 rakaat ya 3 rakaat pas bar sudah selesai. Wa innaha maka sesungguhnya takbiratul ihram itu ruknun. Jadi kalau kita baca takbiratul ihram itu adalah ruknun. Ruknun itu rukun di dalam sholat. Latan akidu as-sholatu illa biha dan tidak sah sholat kita illa biha kecuali dengan takbiratul ihram. Dan itu sudah dijelaskan di dalam takbir sholat fi awali abwabad dukhuli fi sholat. Di dalam setiap awal bab masuk di dalam hukum sholat itu sudah diterangkan. Jadi kalau kita nggak baca takbir berarti sholat kita tidak sah. Wa an al Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya semua takbir itu anna jami' hadhil takbirati wajibatun, bahwa sesungguhnya semua takbir itu adalah wajib. Ini menurut keterangan siapa? Imam Ahmad. Jadi kalau kata Imam Ahmad semua takbir itu wajib. Itu keterangan daripada Imam Ahmad. Bahkan kata Imam Ahmad, wa hal yustahabbu maddu hadat takbir. Apakah disunahkan membaca takbir itu dipanjangkan? Baca takbir dipanjangkan. Fihi qaulaini lisyafi'i rahimahullah. Jadi di dalam 2 qaul daripada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, as-sahihuma wa huwal jaddidu yustahabbu maddahu ila ayyasillu ila hadda rak'ain. Jadi kalau kata Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, soheh-sohehnya, bagus-bagusnya, disunahkan memanjangkan sampai datangnya ruku. Jadi ketika kita habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Takbir itu ya, waktu takbir itu dipanjangin Allahu akbar sampai batasnya. Sampai batas apa? Sampai batas ketika ruku itu selesai. Sampai ruku itu pas gitu. Rukunya pas. Ya. Jangan baru mau ruku begini takbirnya sudah Allahu akbar gitu. Itu yang bagus adalah Allahu akbar pas kita ruku berhenti di situ.
wa yastaghilu bit tasbihi ar-ruku'. Lalu kemudian setelah rukunya sudah lurus, disunahkan kita baca tasbih. Allahu Akbar. Kita baca tasbih. Pahamin ibu-ibu. Li'alla yakhlu juz'un min sholat an dzikri. Untuk apa sih kita baca tasbih? Allahu Akbar, kita ruku terus baca tasbih. Untuk tidak kosong ketika kita ruku itu, kita nungging begini ruku tuh, ya. Kalau kita nggak baca apa-apa, pikiran kita udah kemana, Mak? Udah kemana-mana, mikirin kreditan, mikirin utang, mikirin selingkuhan, mikirin wis macam-macam. Tujuan fikih, kenapa kita ketika ruku baca supaya tidak sunyi, tidak kosong daripada kita zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Allahu Akbar, baca subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca. Supaya hati kita, pikiran kita selalu mengingat. Kadang kita masih baca tasbih aja, pikiran masih nggak wayap kemana-mana. Masya Allah. Maka dituntut kita sholat itu harus apa? Harus khusyuk. Semua anggota badan kita mengingat Allah. Jadi tujuan kita disunahkan membaca tasbih supaya tidak kosong pikiran kita, hati kita. Karena sholat itu adalah untuk mengingat Allah. As-sholatu lidzikri, sholat itu mengingat Allah. Bi khilafi takbiratil ihram. Jadi itulah perbedaan takbiratul ihram. Wa inna sahihu istihbabu tarkal mad fiha li'annahu yahtaju ila bastin niyati 'alaiha. Sesungguhnya benar-benarnya ada yang membolehkan tarkul maddu fiha, memendekkan ketika membaca takbir dalam ruku. Allahu Akbar boleh. Jadi tidak diharamkan. Jadi tidak harus panjang juga, pendek juga boleh. Ada yang membolehkan ketika membaca takbir Allahu Akbar, itu boleh kita bacanya. Nah, karena apa? Karena dengan memendekkan bacaan takbir ketika ruku itu adalah untuk mempermudah niat ketika kita ruku. Kan secara spontanitas setelah kita selesai baca surat itu pasti kita punya niatnya ruku dong. Ya kan? Ruku. Itu. Kenapa? Karena wa idza maddaha syaqqu alaihi wa idza tasarha syahlu alaihi. Jadi kalau bacaan yang pertama itu adalah untuk apa? Untuk memudahkan kita niat ruku dan mengingat Allah. Yang pertama itu supaya apa? Supaya tidak berat kita mengingat Allah. Yang kedua itu bacaan takbir pendek itu untuk mempermudah ucapan di Allahu Akbar. Tapi kalau pendapat saya itu lebih baik pendapat yang pertama. Karena dengan Allahu Akbar berarti lisan kita dan hati kita selalu mengingat Allah. Wa hakadza hukum bakut takbir. Dan inilah hukum-hukum yang ditetapkan dalam hukum takbir yang sudah dijelaskan dan diterangkan di dalam bab takbiratul ihram. Waslun
Wa idza wusul ila haddi ar-raki'in istaghalla bi azkarir ruku' fa yaqul. Di pasal ini apabila sudah sampai kepada batas ruku. Batas ruku itu kita disunahkan zikir atau baca doa-doa ruku, doa-doa ruku dalam ruku. Mana baca dalam doa rukunya fayaqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi 3 kali ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Tapi masyhur-masyhurnya ditambahin wa biham, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha suci, Tuhanku yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan pujiannya. Itu 3 kali dibacanya. Qad sabata fi sahih Muslim min hadis Hudzaifah, dan disebutkan di dalam hadis sahih, hadis Muslim dari Hudzaifah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fi ruku'ihi tawil, di dalam rukunya Rasulullah memanjangkan rukunya itu. Jadi ruku itu panjang, rukunya lama itu. Karena qariban min qiraatil Baqarah wan Nisa wa al-Imran. Jadi Rasulullah ruku itu dilamain, dipanjangin sampai mendekati ketika dia baca ruku itu seperti membaca dalam surat Al-Baqarah. Seumpama dari alif lam mim sampai apa tuh? Sampai ain seumpama kan? Ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina, apa namanya, langsung ke selanjutnya itu ya, sampai ain. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu rukunya bacaannya panjang seperti panjangnya baca surat di dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan di dalam surat Al-Imran. Dibacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Wa ma'nahu karrara subhana rabbiyal azim. Ya, jadi Rasulullah itu terus ya, terus menerus itu baca subhana rabbiyal azim. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan daripada sunan-sunan yang lainnya. Wa fi kutubi sunani, dan di dalam kitab Sunan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu. Di dalam kitab Sunan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Rasulullah bersabda, ketika salah satu di antara kita yang melaksanakan mendirikan sholat itu, ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasa, 3 kali. Dengan membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sesungguhnya sempurnalah ruku kita. Jadi kalau rukunya sempurna berarti pahalanya tokcer tuh. Pahalanya semakin cespleng, ya kan? Masin pas. Ya, bacanya, rukunya juga harus pas, nggak boleh terlalu nunduk, jangan terlalu agak berdiri, harus pas, harus rata. Ya. Wasabbata fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma
firli. Jadi kata di dalam kitab yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam ruku' dan sujudnya itu mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi Rasulullah ketika ruku' atau sujud dia bacanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, rabbana engkau adalah Tuhanku. Allahumma wa bihamdika dan dengan pujianku. Allahumma ghfirli ya Allah, ampunilah aku. Itu dibaca 3 kali. Wasabbata fi sahihi Muslim an Ali radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lanjut.